anak-anak. Waalaikumsalam. Banyak ya anak-anak yang ikut. Ya, yang penting sehat ya, yang penting sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita bertemu lagi setelah seminggu yang lalu kita bertemu. Jadi hari ini kita bertemu lagi pada setiap pekan, awal pekan. Ada tamu dari mahasiswa dari UNJ. Jurusannya apa? Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Beliau-beliau ini menghadap sedang tugas PKL. Ya, PKL ya. PKL di Kelurahan Pondok Bambu dan sekarang ada di RW 5. Hari ini tim dari UNJ akan berbagi dalam rangka penyuluhan kemasyarakatannya, berbagi kepada kita, kepada ibu-ibu, orang tua murid, dan kami, guru, tentang komunikasi dan pendidikan. Dan hari ini temanya dikhususkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan yang khusus gimana ya? Ini anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa di atas dari anak-anak normal ada pada kita, ya. Saya mahasiswa dari Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya berdiri di depan bukan berarti paling tahu ya Bu, tapi kita mau sharing. Saya mau berbagi apa yang saya tahu dan mungkin nanti di akhir kita akan ada sesi diskusi bareng-bareng untuk lebih mengenal siapa sih anak berkebutuhan khusus dan bagaimana kita menghadapi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas gitu. Jadi di sini dan di sini saya tulis bahwa berkebutuhan khusus itu bukan penyakit karena berkebutuhan khusus itu tidak bisa disembuhkan. Berkebutuhan khusus bisa kita kembangkan, potensi yang ada di dalam diri anak bisa kita kembangkan, tapi tidak bisa kita sembuhkan. Dan paling penting anak berkebutuhan khusus itu tidak menular. Jadi kalau ada yang bilang jangan main sama anak ini nanti ketularan, padahal itu enggak. Anak berkebutuhan khusus memang tidak menular karena bukan penyakit. Kalau kita lihat nih Bu, kan seringnya ada di televisi anak autis sukses menjadi pengusaha. Itu bukan karena dia sembuh, tapi karena dia memang diberikan pembelajaran, dia dikembangkan potensinya sehingga bisa berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Terus di sini saya ada sedikit video ilustrasi tentang anak berkebutuhan khusus, mungkin bisa di bener-bener ya. ini ada video singkat ya Bu. Mari kita tahu. Bisa nggak? Kocok amat. Ya, ini ada video singkat ilustrasi tentang anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Oke. Nah, di sini saya anaknya kelihatan nggak bisa ikut bergabung nih sama teman-temannya. Dan memang kenyataannya banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan diskriminasi. Padahal kenyataannya kalau anak-anak berkebutuhan khusus dipenuhi kebutuhannya, kayak tadi kursi roda bisa dikasih jalan untuk kursi rodanya, mereka bisa ikut bergabung dengan anak-anak yang lain. Bisa ikut main bola juga bareng yang lain, cuman kayak tongkat gitu. Itu ilustrasi singkat tentang bahwa anak berkebutuhan khusus memang kenyataannya di lingkungan masyarakat masih banyak yang menganggap sebelah mata, yang melihat anak berkebutuhan khusus gak bisa dikembangkan. Padahal kuncinya adalah kita mengenali anaknya, mengetahui potensinya dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan anak tersebut supaya bisa berkembang. Ya, selanjutnya.
dibagi dari tiga, ada saat masa di dalam kandungan, ada saat masa lahir, dan saat setelah lahir. Kalau di dalam kandungan itu ada gangguan genetika, biasanya ini anak-anak Down syndrome. Kalau ibu-ibu tahu, Down syndrome itu anak-anak yang mukanya mongoloid, yang kelihatan mirip semuanya, itu ada gangguan di kromosomnya. Jadi itu menyebabkan anak lahir dengan Down syndrome. Terus ada karena virus. Biasanya ini virus malaria, itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kalau ibunya terserang virus yang berbahaya, itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus saat lahir. Terus ada keracunan atau trauma. Jadi pada saat ibu hamil, keracunan juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Dan kalau ibunya mengalami trauma yang berkepanjangan, ibunya jadi stres, anaknya di dalam kandungan jadi bermasalah juga. Gitu. Terus ada hamil di usia yang rentan. Nah, di usia rentan ini biasanya pada usia 15 sampai 16 atau di atas 40 tahun. Itu kalau hamil di usia yang rentan, karena rahimnya mungkin belum siap ya Bu. Jadi di dalam kandungan anak bisa mengalami berkebutuhan khusus pas lahir nanti. Terus ibunya memiliki penyakit menahun sehingga ibu harus mengonsumsi obat-obatan terus menerus. Itu bisa mengakibatkan anak lahir dengan berkebutuhan khusus. Terus ada juga terkena sinareks yang berlebihan. Itu biasanya yang kerja di pabrik ya Bu, USG, yang kerja di pertambangan gitu. Itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Nah terus ini saat lahir mungkin ibu-ibu yang lebih paham tentang proses kelahiran, karena saya belum pernah. Jadi di sini kalau anak lahir prematur atau terlalu lama di dalam kandungan karena bisa kerendam ketubar ya Bu, ya itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus pas lahir. Terus ada bayi kekurangan oksigen saat lahir, biasanya saat lahir terlalu lama proses kelahirannya ya, jadi anak kurang oksigen, nanti pas lahir itu bisa menyebabkan juga anak berkebutuhan khusus. Terus kelahiran sungsang, pendarahan dan menggunakan alat bantu seperti vakum, ya itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus juga. Terus setelah lahir, di sini bayi terkena penyakit berbahaya. Di lapangannya yang paling sering menyebabkan berkebutuhan khusus itu adalah saat anak bayi demam. Demam hampir 40 derajat, lebih dari 40 derajat, biasanya kejang-kejang ya Bu. Itu udah stiff ya, itu udah stiff dan menyebabkan banyak syaraf-syarafnya yang rusak. Itu bisa menyebabkan anak jadi tunanetra atau jadi tunarungu, saraf pendengarannya rusak, saraf penglihatannya rusak. Jadi itu kenapa kalau bayi demam harus cepat ditangani ya Bu. Nah, terus ada kekurangan gizi. Jadi kalau ada kekurangan gizi bisa menghambat perkembangannya juga. Terus kecelakaan. Nah ini biasanya yang tunadaksa, kecelakaan kalau dia bisa lahir dengan normal, tapi kalau kecelakaan mungkin ada yang harus diamputasi seperti itu bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus setelah lahir. Terus ada keracunan juga. Berarti nggak ada faktor keturunan ya? Iya, faktor keturunan itu kemungkinan cuma di gen, kalau gennya rusak, tapi berarti ada banyak yang ibunya tunagrahita menikah dengan yang tunagrahita, pas lahir anaknya nggak tunagrahita, ya karena nggak menurun gitu. Iya, nggak menurun. Nah di sini gimana cara melakukan deteksi pada anak berkebutuhan khusus? Melakukan deteksinya biasanya ya Bu, orang tua itu kurang lama menyadari kalau anaknya ternyata berkebutuhan khusus karena dianggapnya seperti anak biasanya. Nah yang harus orang tua pahami itu adalah yang pertama, kita paham tentang tahap perkembangan anak yang seharusnya. Jadi kalau anak berkembang tidak seperti yang seharusnya, sudah terlalu jauh perkembangannya tertinggal, itu memang benar harus langsung dibawa ke psikolog, diperiksa, kita cari tahu kenapa ini kurang berkembang. Ada anggapan gitu, mereka memang anak khusus, tapi jangan disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka adalah anak-anak istimewa, ya sudah gitu. Kami banyak pun menerima gitu, banyak menerima. Kadang-kadang dalam 1 tahun pelajaran, 2 semester itu ada 2-3 anak gitu yang kami nggak pernah tahu bagaimana cara menangani mereka. Ada yang tunarungu, ada yang apa tadi itu ADHD yang hiperaktif gitu ya. Tapi autisme belum ya. Kita
kita belum pernah nanganin ya anak autis. Oh Ilham ya ada. Oh iya ada. Nah ada yang tuh ya dari pengalaman kami itu anak yang hiperaktif ini sampai naik tuh di atas, sampai naik di atas lemari, dia mukul orang dan sebagainya. Jadi ya jadi memang tadi disampaikan guru itu harus tegas ya, harus tegas, betul, tegas dan sabar. Karena nanti kalau kita harus tatap matanya gitu ya, tatap matanya itu. Jadi dari pengalaman yang otodidak aja gitu, karena nggak ada pembelajaran khusus untuk kami memang untuk guru ini gitu ya. Jadi kalau sekarang ada kita dapat pengetahuan seperti ini ya alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan nanti karena sekarang ini kan masih BDR, jadi kita belum tahu belum perkembangan anak-anak masih kepada orang tuanya hampir 100%. Nah seperti tadi yang kita sudah alami, sudah lihat, nah itu salah satu anak kami yang istimewa itu gitu ya. Dia tuh sebetulnya sudah terapi juga gitu, terapi di rumah sakit Duren Sawit apa di Bunda Alia gitu. Cuma dia tuh sekarang menjadi yatim piatu. Dia umur 10 bulan, bapaknya meninggal. Kemudian kemarin baru sebulan yang lalu, kira-kira belum ada sebulan ya, itu ibunya meninggal, si Hafiz. Nah, ibunya meninggal. Jadi lengkaplah sudah gitu ya.